Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Abang J. Nah, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Apakah sehat? Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat dan khutbah Jumat. Maka, sebelum kita belajar, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita belajar bersama. Sesuai dengan penjabaran saya di awal tadi, kita akan membahas tentang sholat Jumat dan khutbah Jumat. Nah, pertama kita akan membahas tentang sholat Jumat. Apa sih itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, disertai dengan 2 khutbah sebelum pelaksanaannya. Nah, sholat ini wajib bagi kita sebagai kaum muslimin ataupun sebagai laki-laki muslim. Adapun dalil sholat Jumat di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi sudah tahu kan gimana hukum dari sholat Jumat? Yaitu adalah wajib. Nah, jadi teman-teman semua haruslah terus untuk melaksanakan yang namanya sholat Jumat di hari Jumat. Jangan sampai pernah tinggal, jangan pernah sampai lupa. Nah, teman-teman pernah bertanya nggak sih, kenapa sih sholat Jumat tersebut wajib dan hanya dilaksanakan oleh laki-laki saja? Nah, jawabannya ada di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1067, yang mana di situ hadisnya berbunyi, sholat Jumat adalah hak yang wajib bagi setiap muslim secara berjamaah, kecuali bagi 4 golongan, budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Adapun syarat-syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, dan mukim. Nah, jikalau teman-teman yang tidak mukim atau sedang menjadi seorang musafir dalam perjalanan, maka boleh tidak sholat Jumat. Nah, bisa digantikan nanti dengan menjamak sholat. Nah, sudah paham ya teman-teman semuanya ya? Nah, aku ada pertanyaan nih teman-teman semuanya. Kalau pergi sholat Jumat itu kita harus di dalam masjid itu kapan? Sesudah khutbah kah? Sesudah sholat kah? Atau sebelum azan berkumandang? Nah, jawabannya ialah sebelum azan berkumandang. Nah, kita sudah ada di dalam masjid. Jangan sampai kita telat untuk ke masjid. Selanjutnya, kita akan belajar tentang khutbah Jumat. Apa sih itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat adalah nasihat keagamaan yang disampaikan oleh khatib sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Khutbah ini merupakan bagian dari rukun sholat Jumat, sehingga tanpa khutbah, sholat Jumat dianggap tidak sah. Nah, khutbah Jumat memiliki 2 bagian atau 2 khutbah yang dipisahkan oleh duduk sebentar di antara keduanya. Nah, itu ya teman-teman semuanya ya. Adapun rukun khutbah yaitu yang pertama memuji Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, memberikan wasiat atau nasihat ketakwaan. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an dalam salah satu khutbah. Yang kelima, mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin di khutbah kedua. Dan yang terakhir adalah tertib
Adapun syarat sah khutbah Jumat yang pertama dilakukan sebelum sholat Jumat. Terdiri dari 2 khutbah dengan duduk di antara keduanya. Khatib harus berdiri jika mampu memenuhi rukun khutbah. Rukun khutbah harus dalam bahasa Arab, dilakukan setelah masuk waktu zuhur, dihadiri oleh jumlah minimal jamaah yang mencukupi. Tidak ada pemisahan panjang antara khutbah dan sholat Jumat. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sunnah dalam khutbah Jumat. Nah, yang pertama menghadap jamaah saat khutbah, berdiri saat khutbah dan duduk di antara dua khutbah, mengawali khutbah dengan salam, membaca khutbah dengan suara jelas dan fasih, meringkas khutbah tanpa mengurangi isinya, menggunakan mimbar saat khutbah, menghadap ke kanan dan ke kiri saat berbicara, mengangkat tangan saat berdoa di khutbah kedua, berkhutbah dengan khusyuk dan penuh wibawa memakai wangi-wangian. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita hari ini dan pembahasan kita hari ini. Terlebih dan terkurang, Bang J minta maaf dan sehat selalu untuk teman-teman semua ya. Bang J pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.